Bergembiralah karena Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Bukan kebutuhan, udah levelnya beda. Kalau kita bisa bergembira karena Tuhan, kita nggak mungkin sengaja berdosa kepadanya. Karena itu Tuhan berani berjanji dan Tuhan rasa aman sama kita. Kalau kamu bergembira karena aku, yang diinginkan hatimu akan kuberikan kepadamu. That's a powerful statement. Itu janji yang luar biasa. Bergembiralah karena aku. Jangan ngeluh, akhir tahun ini kok susah ini itu. Pasti ada banyak susahnya. Pasti, hidup itu pasti akan ada banyak susahnya. Tapi bergembiralah karena Tuhan ada di hidupmu sampai akhir tahun ini. Bagimu segala kemuliaan Tuhan Yesus. Ini tempat kudusmu, rumahmu disebut rumah doa bagi bangsa-bangsa. Dan ketika bangsa kami sendiri kena musibah, maka doa harus dipanjatkan di dalam gereja-gereja. Jemaat terkasih, mari kita berdoa untuk korban banjir di Sumatera. Mari kita sama-sama angkat permohonan ini ke hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya ya Tuhan Yesus, Indonesia dibebaskan dari segala musibah. Dan khususnya Pulau Sumatera, saudara-saudara kami yang ada di sana, kami berdoa Tuhan belas kasihan-Mu untuk setiap korban dan keluarga korban. Hamba berdoa, ya Tuhan, hari-hari ke depan Tuhan Yesus kami minta perlindungan ilahi, ampuni kami. Ya Tuhan Yesus, untuk segala dosa yang dilakukan di dalam negeri ini, kami merendahkan hati di hadapan-Mu, mencari wajah-Mu, meninggalkan jalan kami yang salah. Dengarkan dari sorga Tuhan, dan sembuhkan, pulihkan bangsa kami. Hamba berdoa untuk setiap korban, kami minta ya Tuhan untuk setiap bala bantuan yang akan dikerahkan oleh pemerintah, oleh gereja, oleh masyarakat, benar-benar sampai ke tujuan, sampai kepada orang-orang yang paling membutuhkan. Kami berdoa minta orang-orang yang takut akan Tuhan, Kau utus Tuhan, khususnya anak-anak Tuhan yang ada di Pulau Sumatera. Dan juga untuk jemaat GMS yang ada di sana yang hari ini, ya Tuhan, sebagian tidak bisa beribadah. Kami berdoa Tuhan Yesus agar ibadah yang datang ke hati mereka. Lawatlah mereka, berikan mereka hati yang mengucap syukur dalam segala keadaan dan jadikan mereka bagian dari jawaban. Bagian dari solusi Tuhan, bukan bagian dari permasalahan. Hamba berdoa ya Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas Sumatera. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Roh Kudus. Jamalah kami di dalam ibadah ini, kami mau bertumbuh, kami mau beriman kepadamu. Ubahkan hati kami sehingga hati kami semakin berkenan kepadamu. Khususnya menjelang akhir tahun menuju tahun depan. Persiapkan sikap hati kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, sampaikan sabdamu di dalam Kristus Yesus Tuhanmu. Melalui hambamu, sembunyikan di balik salib putramu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat terkasih. God bless you. Silakan duduk kembali. Hari ini kita akan Bible study. Topik-topik sudah saya sediakan, yang ada di depan sini Anda bisa lihat. Kita buka di 1 Samuel pasal 2, ayat 1 sampai 10. By the way, apa kabar semua? Luar biasa ya. Katakan kanan kirinya, God bless you. Oke. Ini tentang seorang wanita, namanya Hana. Mamanya Samuel, nabi yang mengurapi Raja Saul dan Raja Daud, dua raja pertama Israel. Jadi Hana ini seorang mama, wanita beriman dan berdoa. Ini figur yang sangat favorit sekali bagi para perempuan yang mau mengembangkan imannya. Seorang wanita yang ingin mengenal Tuhan, dia jadi suatu figur inspiratif. Tapi sebenarnya Hana bukan hanya berbicara ke para wanita, tapi kepada kita para pria. Karena iman tidak peduli gendernya. Iman harus hidup di dalam diri seorang laki-laki dan perempuan. Itulah sebabnya para suami tidak boleh berkata, biarkan istriku yang rohani. Itu adalah pemahaman yang salah. Ya, dan jangan pernah berkata, biarkan istriku yang berdoa. Sama-sama. Ya, kita belajar dari Hana ya. Saya baca dulu ayat 1. Nanti berhenti di ayat mana, saya bahas di situ. Nanti kita mulai dari sana lagi. Lalu berdoalah Hana, katanya. Hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku. Sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Sebab tidak ada lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita.
Di dalam Alkitab ada beberapa lagu yang dibikin oleh seorang perempuan. Ini salah satunya adalah pujian Hana. Nanti kita menjelang Natal ini, nanti waktu Christmas, salah satu yang saya bahas adalah pujian Maria. Ya, kalau Tuhan izinkan nanti saya bahas itu. Ada juga pujiannya Deborah. Jadi banyak wanita yang talented musically, secara musik. Miriam, saudaranya Musa. Dia memainkan rebana dan nyanyikan pujian. Jadi ada beberapa lagu-lagu yang digubah oleh wanita dan ditulis, didokumentasi di dalam Alkitab. Menjadi firman yang kekal. Kenapa pujian Hana ini sangat istimewa? Karena dia adalah seorang wanita yang dicemoohkan oleh madunya. Suaminya punya 2 istri, nah itulah namanya resep bencana dalam keluarga itu adalah wanita lain. Atau pria lain, jangan ada pihak ketiga. Gak peduli kalau Elkana, suaminya Hana, papanya Samuel ini seorang yang beribadah, tapi kalau dia istrinya 2 itu melawan gravitasi happy. Gak peduli kalau sana pendeta sekalipun pernah membangkitkan orang mati, jangan lompat dari gedung tinggi karena ada hukum gravitasi. Please respect hukum Allah. Belum lagi hukum yang sifatnya spiritual, hukum yang jasmani, hukum fisik aja jangan dilanggar. Gak peduli kalau sana pernah membangkitkan orang mati, kalau lompat dari gedung bertingkat 10, apalagi 101 di Taiwan, Anda juga akan mati. Tuhan punya hukum yang jangan kau langgar. Hukum keluarga adalah, jangan ada pihak yang lain kalau kita mau happy. Perintah Tuhan jangan berzina, di 10 perintah Allah itu bukan untuk mengekang kita atau mengambil freedom atau kebebasan kita. Perintah itu diberikan pada kita untuk memelihara keluarga kita utuh, bahagia, dan anak-anak cucu kita satu-satu diberkati. Ini backgroundnya dulu ya, belum ngomong soal sikap hati. Hana ini dicemoohkan, kenapa? Karena dia mandul. Madunya, istri kedua suaminya, itu punya anak banyak. Dia diece lah, lihat ya, suami kita, kata itu cukup menjijikkan mestinya. Suami kita akan lebih cinta saya. Hana dihina. Jadi waktu Hana memperoleh anak, itu kayak kutuk diangkat. Karena zaman itu orang percaya wanita kalau nggak bisa punya anak alias mandul, itu berarti wanita itu dikutuki Allah. Jadi puji-pujian Hana ini keluar dari suatu pengalaman hidup di mana Tuhan mendengarkan doanya. Lepas lega dia, akhirnya dia punya anak, tapi dia sudah bernasar. Makanya anak-anak Tuhan kalau sudah nasar ya nggak boleh langgar. Lebih baik kita jangan janji sama Tuhan. Sebab Tuhan itu adalah pemelihara janji. Dia kalau janji pasti ditepati. Jadi Tuhan paling gak suka sama orang yang gak tepat janji. Tuhan gak suka itu. Belajar untuk menepati apa yang kau janjikan. Belajar untuk menepati komitmenmu sendiri. Tepat janji itu berarti termasuk dalamnya tepat waktu. Kita belajar tepat waktu. Ya. Sama orang aja saya belajar tepat waktu. Karena waktu adalah janji saya. Kalau saya janji ketemu jam 7. Saya ketemu jam 9, jam 5, saya harus hadir di sana. Sebelumnya, kalau bisa. Kenapa? Karena orang kan lihat. Saya pernah sekali janjian sama satu orang, saya sendiri dulunya bukan tipe orang yang tepat waktu gimana, tapi istri saya tepat waktu banget. Jadi kalau kita janjian jam 1 gitu ya, mungkin dia jam 12 sudah di situ 1 jam sebelumnya. Padahal bukan kita yang perlu, orang itu yang perlu. Saya belajar sesuatu. Makanya dalam pernikahan kita bisa saling melengkapi. Karena itu at least hari ini saya komit tepat waktu. Saya bukan orang yang lelet-lelet gimana sih, tapi hari ini kami selalu berusaha early. Saya pernah sekali janjian sama suatu orang, dia datangnya 45 menit telat. Lalu datang simple gitu, santai gitu aja, nggak minta sih saya untuk diminta maafi atau apa, nggak perlu. Tapi saya merasa pembicaraan itu sudah nggak kemana-mana. Kenapa? Saya rasa, you nggak bisa hargai waktuku. Kamu nggak bisa hargai waktu saya. Sudah langsung kita pembicaraan sudah tidak bisa selevel. Bukan level siapa lebih tinggi, bukan. Sudah tidak ada sesuatu yang real. Jangan pernah gampangin waktu orang. Karena itu waktu berharganya dia. Mungkin bagi Anda 45 menit, itu apa. Tapi bagi dia 45 menit itu bisa berarti ketemu orang lain, atau bantu orang lain, atau mungkin pekerjaannya. Atau mungkin sama anaknya. Jangan hakimi dari sisi satunya, karena mereka yang paling tahu hidup mereka. Hargai aja waktu mereka. Hargai waktumu sendiri.
Ibadah juga sama. Puji Tuhan kalau saya lihat di ibadah jam 7 ini no problemo, enggak masalah. Banyak orang early sih. Ya. Anda enggak mungkin datang sepagi ini untuk telat, enggak mungkin. Tapi biasanya ibadah tambah siang. Tapi karena mungkin parkiran, macet segalanya. Kalau macet ya datanglah lebih pagi. Kalau parkirannya penuh ya datanglah lebih awal. Sama manusia aja kita nggak tepat janji. Termasuk tepat waktu, karena waktu adalah janji. Sama Tuhan apalagi. Saya itu jarang untuk bisa keliling-keliling gimana. Tapi kemarin saya juga ada di sini. Anak-anak muda kita nanti kita pelajari, kita akan ajari. Sebagian besar anak-anak muda kita sudah very good tepat waktu. Tetapi juga ada beberapa yang mungkin tunggu temennya. Worship tinggal 1 lagu. Masih tunggu temannya, masih gitu. Nyantai lah, habis itu naik ke atas ya, namanya anak muda lah, remaja. Nggak banyak gitu, tapi 1-2. Kebetulan kemarin saya lagi keliling. Nah lalu lucu, waktu saya lagi keliling, lalu habis itu saya ketemu tamu. Beberapa tamu pada berdatangan kemarin, karena saya nggak bisa temui kalau hari Minggu gini di antara ibadah. Saya punya banyak appointment untuk doain orang sakit, orang apa. Jadi saya nggak mau pakai waktu berharga untuk tamu, tapi untuk jemaat yang tetap. Jadi kemarin pas lagi gitu tiba-tiba ada beberapa anak-anak muda, datang ngomong sama saya, boleh foto nggak kok Philip? Loh oke lah gitu ya. Cuma saya tanya sama dia, kelihatannya dia bukan usianya voltage nih. Tadi ada beberapa yang lebih kecil sih, boleh foto nggak? Saya tanya sudah ibadah nggak? Barusan pulang ibadah, wah seneng kita foto bersama. Ya, tapi ada juga yang boleh foto nggak? Boleh. Itu sudah lagu terakhir, kan kelihatan di TV-nya di bawah itu. Lalu habis foto nggak? Saya tanya, loh kamu dari ibadah? Rasanya usianya bukan voltage deh. Enggak, saya mau ibadah. Loh kok nyantai masih bisa foto? Tinggal 1 lagu. Come on lah. Saya langsung beritahu, enggak. Ada yang saya tolak. Peduli amat kalau semuanya ada yang mengira saya sombong. Saya itu siapa lah diajak foto. Enggak lah, kita itu enggak pernah merasa, kita itu bukan artis. Saya pendeta, bukan artis. Hamba, rakyat. Saya bilang, enggak, kenapa? Ibadah dulu. Nah kalau dia enggak sekarang begitu, nanti suatu hari berbisnis gimana? Mana bisa profesional? Saya pelayanan di India, belasan tahun yang lalu. Ratusan, 600-an hamba-hamba Tuhan. Waktu telat gitu ya. Bukan telat 5 menit, 1 jam. Saya tegur loh mereka. Saya nggak datang naik ke atas itu untuk manis-manis. Saya nggak peduli kalau saya nggak diundang kembali. Saya pergi juga bukan karena undangan, kalau Tuhan nggak utus saya. Saya beritahu, how could you, gimana 1 jam, 2 jam telat itu biasa. How could you win, bisa memenangkan orang-orang profesional di luar sana? How? Gimana? Gimana kau bisa menangkan? Jangan ngomong perkara rohani. Kita harus berlomba dulu di perkara jasmani. Bukan berarti siapa yang lebih punya, lebih kaya, itu gak ada hubungannya dengan saldomu. Tapi etika dan etiketmu. Baru setelah itu kau punya karcis, punya tiket untuk beritahu sama seseorang, Allahku tepat janji. Jangan bilang Allahku tepat janji, lu aja gak tepat waktu. How? Bahasa Ibraninya, cemeyang. Gimana bisa menangkan? Sikap hati itu dalam perkara kecil. Kok saya sampai bergeser jauh ya, ini ngomong soal Hana, nanti kembali ya. Tapi kok saya rasa selalu perlu ngomong ini. Karena saya tahu, puji Tuhan, khotbah saya di satu ibadah, kalau pada jemaat sendiri akan didengarkan semua. Saya berdoa sih, semua jemaat mendengarkan semua khotbah gembalanya. Jadi ini bukan hanya untuk kebaktian pukul 7 yang notabene jemaatnya semuanya pada tepat waktu. Ya. Tapi ini mengingatkan kita bahwa it's more than just being punctual. It's being respective. Respective salah Inggrisnya. Being respectful, bukan respective. Belajar untuk respect. Saya respect, apalagi kalau sudah janji sama orang tua. Waduh rasanya gak bisa ngampuni diri sendiri kalau saya yang telat membiarkan yang tua menunggu, itu rasanya gimana gitu. Ya. Jadi Tuhan itu yang paling tua, tuakan dia. Oke, kembali ke Hana. Hana sorry, saya tinggal sebentar. Lalu berdoalah, ini Hana nih ceritanya gitu ya. Oke, sekarang ngerti ya backgroundnya ya. Dia senang sekali. Karena Tuhan memberi dia seorang anak. Tapi dia janji. Anak itu kalau Tuhan beri dia anak itu akan diserah
dipindahkan ke bait suci, bait Allah yang di Shiloh waktu itu, bukan di Yerusalem, belum ada, tapi di kota Eli sebagai imam besarnya, dia akan kasih anak ini, ya istilahnya jadi anak altar. Dia bernasar, itu sakit loh, mama yang di sini tahu, painful. Hana melepaskan anak ini di usia cerai susu, kurang lebih usia 5-6 tahun. Itu anak lucu-lucunya, anak sematawayang. Setelah dia susui sendiri, dia jaga sendiri, lalu umur 5, umur 6, ditaruh di bait Allah, tidak pulang lagi bersama papa mama. Itu painful. Jangankan anak kecil. Kalau kita sudah mantu aja, ya, kalau kita punya hubungan yang erat dengan anak kita setelah menikah gak pulang ke rumah, ini dari pengalaman pribadi, itu rasa something is missing. Awal-awal pertama pulang itu lihat loh, saya masih nunggu loh anak saya, kok gak pulang dia? Oh iya sih sudah nikah, kok gak pulang dia? Bahkan ada beberapa orang tua yang terus berusaha menahan anaknya yang sudah dewasa, udah kawin, terus menerus dipaksa harus tinggal serumah, kecuali kalau orang tuanya memang sudah lanjut usia. Kita itu gak tega, gak rela, apalagi Hana dapat anak ini susah, umur 5-6 tahun, bukan umur 56 tahun. Dilepaskan ke bait Allah, kasih ke Tuhan. Tapi Hana memang tiap tahun kembali, bawa baju rajutannya, ketemu sama anak itu. Zaman dulu itu gak ada veci, gak ada pesawat terbang, gak ada kereta. Dari kota ke kota itu jalan tuh berhari-hari. Dia gak bisa setiap kali, tiap tahun sekali dia berziarah, lalu dia lihat anaknya. Coba bayangkan perasaan seorang mama, seorang ibu. Lepaskan anak umur 5-6 tahun. Itu gak nangis tiap hari apa? Saya tahu berat buat orang tua saya juga waktu kami harus keluar negeri. Pasti kepikiran, apalagi seorang ibu. Sekarang ngerti ya? Mari kita pelajari sekarang bahwa puji-pujian Hana ini adalah saat dia melepas anaknya. Gak pulang sama dia. Kok bisa memuji Tuhan? Coba pikirkan. Orang memuji Tuhan itu kalau nyaman. Ini memuji Tuhan saat dia berkorban. Can you praise Jesus when you sacrifice something precious? Bisakah kita itu memuji Tuhan waktu kita mengorbankan sesuatu yang berharga dan menyakitkan? Kalau tidak menyakitkan itu namanya pemberian. Kayaknya banyak, tapi orang bisa memberi dari kelimpahannya, misalnya orang kaya. Tapi janda itu memberikan semua yang ada padanya, itu baru namanya korban. Memuji Tuhan itu mudah, kalau everything, semua segala sesuatu, happy ya. Tapi waktu kita sedih, disakiti, waktu kita dirudung masalah, bisakah kau memuji Tuhan? Kalau kita bisa bersyukur dalam segala keadaan, apalagi waktu susah, itu baru namanya korban pujian. Korban itu sakit. Hana memuji Tuhan saat dia sakit. Saya bisa bayangkan pasti berlinang air mata. Jangankan waktu saya dan istri saya kirim anak-anak sekolahnya kan jauh. Itu pulang itu. Selama di pesawat itu saya mikir, hati saya itu kayak, padahal ya anak sekolah loh itu baik. Udah besar juga. Ini gak pulang selama-lamanya forever and ever, amin. Sudah dikasih ya dikasih, jangan ditarik kembali. Orang kalau gitu kan, kalau memang gak rela ngasih tapi habis itu ditarik lagi. Jadi Hana memberikan Samuel dan dia bisa memuji Tuhan. Coba lihat, lalu berdoalah Hana. Katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Titik, sudah cukup, itu kesaksian iman. Wow, hatiku bersukaria bukan karena aku pisah sama anakku sematawayang. Hatiku bersukaria bukan karena waktu menepati janji ini mudah. Hatiku bersukaria bukan karena aku bayar nasar dan itu tidak seberapa. Anak belum keluar, dulu dia inginkan, tapi setelah keluar lebih susah. Kenapa? Sekarang dia cinta. Sebelum Anda punya anak, Anda kan belum mengingini anak kan, tapi belum cinta anak kan. Waktu anaknya keluar Anda baru jatuh cinta kan. Setelah 5-6 tahun itu susah banget. Lucu-lucunya, mama. Dilepas. Hana berkata, hatiku bersukaria. Dari sini saya tahu sukacita tidak sama dengan happiness. Joy is not happiness.
Sukacita itu bagi orang Kristen itu bisa saat ketika dia sedih, ketika dia menangis, tapi dia merasa ada sukacita karena Tuhan menyertai penderitaanku. Sukacita Paulus itu di penjara. Di situ dia tulis surat Filipi. Sukacita itu gak ada hubungan dengan happy. Dan happy gak tentu sukacita. Orang kelihatannya happy. Orang mabuk juga happy. Wah, ketawa sendiri. Orang nge-fly juga happy. Atau pergi ke Eropa, hati-hati kalau kita pergi ke mini store-nya. Lollipop, permen gitu, itu kelihatan lucu. Ayo jangan kasih anaknya, nanti anaknya bisa ketawa sendiri. Dibaca dulu penjelasannya. Ini bisa membuatmu merasa seperti ada di pantai katanya. Itu ternyata marijuana. Dijual bebas. Jangan beli permen sembarangan. Itu juga bisa buat happy. Itu permen tuh yang isinya narkoba. Itu bisa membuat orang, iya. Happy is not joy. Joy, sukacita, itu berakar pada kesadaran bahwa ini Tuhan. That is joy. Hana bersukaria. Sangat ironis kan? Karena Tuhan. Karena Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Bukan kebutuhan, udah levelnya beda. Kalau kita bisa bergembira karena Tuhan, kita gak mungkin sengaja berdosa kepadanya. Karena itu Tuhan berani berjanji dan Tuhan rasa aman sama kita. Kalau kamu bergembira karena aku, yang diinginkan hatimu akan kuberikan kepadamu. That's a powerful statement. Itu janji yang luar biasa. Bergembiralah karena aku. Jangan ngeluh, akhir tahun ini kok susah ini itu. Pasti ada banyak susahnya. Pasti, hidup itu pasti akan ada banyak susahnya. Tapi bergembiralah karena Tuhan ada di hidupmu sampai akhir tahun ini. Amin Bapak Ibu. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku. Sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Kenapa Hana tidak berkata, aku bersukacita karena sekarang kau bungkam mulut maduku. Jangan pernah kita bersukacita karena Tuhan jatuhkan musuh kita. Itu namanya orang hatinya bernafsu. Nafsu diselaputi dengan sesuatu yang rohani. Pakai nama Tuhan. Tahu rasa lu, Tuhan hukum lu. Itu salah hati. Sukacita itu gak ada hubungan sama musuh kita. Itu urusan Tuhan. Jangan pandang mereka. Jatuh bangun mereka itu bukan urusanmu. Hatimu aja yang berpaut pada Tuhan. Bergembira karena Tuhan itu berarti bersukacita karena pertolongannya. Jangan biasa minta pembelaan. Emangnya kita siapa? Harus dibela-bela. Mintalah penyertaan Allah. Kalau saya disakiti orang, saya hanya minta Tuhan, gak apa-apa kok. Hidup itu sekali-kali aku disakiti ya, ingkaita sepatutnya. Emangnya itu aku itu siapa? Yesus disakiti melulu kok. Yesus digituin aja sama Herodes. Bapak gak semerta-merta langsung bunuh Herodes. Tunggu dia mati natural, mati alami. Baru dia kembali kan, lalu ke Nazaret lagi. Udahlah, aku gak usah muluk-muluk lah. Aku orang spesial. Jangan sama aku diurapi. Come on lah, kalau kita diurapi, kita akan rendah hati. Anointing causes someone to be humble. Urapan itu bukan hanya membuat seseorang itu berkuasa. Pelayanannya ada manifestasi Roh Kudus. Urapan itu akan pertama-tama membuat seseorang itu rendah hati. Jangan biasa minta pembelaan lah. Bela aku Tuhan, hancurkan orang itu. Jangan. Tapi lebih baik doa Yabes saja. Lihat aku Tuhan, belas kasihan. Kasihani aku, kembangkan teritoriku. Semoga Tuhan menyertai aku. Minta penyertaan, bersukacita itu karena pertolongan Tuhan. Bukan karena jatuh musuhmu. Jangan biasakan hati bernafsu. Tapi hati kita fokus ke Yesus. Lord, have mercy on me. Itu sikap rendah hati. Lord, remember me. Ingat aku. Kalau saya di apa-apa, misalnya saya kalau disakiti orang, difitnah sekali, doa saya jadi semakin penuh iman. Saya semakin merasa berhak berdiri atas janji. Saya berkata, Lord have mercy on me. Karena apa yang orang lain katakan tentang diriku, kita bisa berdoa begini. Lawatlah aku Tuhan, mendekatlah ke aku Tuhan, kau tahu hatiku tidak begitu. Pakailah aku dengan cara yang heran untuk kemuliaan namamu. Sebab aku tidak fokus pada orang, aku fokus pada Yesus. Use me mightily. Bless me. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Sekalipun namaku dikasih Yabes. Sekalipun aku dikasih nama Yabes, artinya apes.
Jangan doakan sesuatu. Apalagi mengutuki ibumu. Yabes kan dikasih nama begitu sama mamanya. Dia jadi buli-bulian di sekolah. Tapi Yabes berkata, dia tidak sama sekali menyinggung itu. Dia hanya berkata, Lord, namaku Apes. Jadikan aku beruntung. Supaya aku jadi contoh kasus bahwa kalau Tuhan berkenan, siapa bisa tahan? Seluruh dunia mau melawan aku pun, kalau Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya ya Tuhan Yesus, Engkau meleputkan aku dari kesakitan yang tidak perlu dan dari kekalahan yang tidak harus ku alami karena aku berpaut padamu. Remember me. Itulah bersukacita karena pertolonganmu. Fokus. Ya. Jangan meminta celakanya orang lain. Dan jangan iri sama suksesnya orang lain. Sikap hati yang benar yang menentukan kutuk kita atau berkat kita itu ternyata dimulai dengan sikap hati kita terhadap Tuhan. Bisakah kita memandang Kristus saja? Can you do that? Kalau kita bisa memandang Kristus, ini permulaan kemenanganmu. Karena masalahnya di hidup ini terlalu banyak gangguan. Orang itu suka tolah-toleh gitu bahasa Surabaya. Kurang pasang, kurang pasang apanya kuda itu? Kacamata. Nggak ada kacanya nih. Itu loh, kuda. Kurang pasang itu. Kalau kita bisa pasang itu, sikap hati kita tidak akan salah. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Puji Tuhan, lihat ini Hana. Nggak ada yang kudus seperti Tuhan, nggak ada yang seperti Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Hana itu lihat, konsentrasinya pada siapa? Tidak ada yang lain, kecuali Engkau. Makanya hidupnya mengalami penyertaan Allah. Karena dia tidak izinkan imannya terganggu. Hatinya profesional pada Tuhan. Hatinya profesional. Dan karena dia punya mata tertuju pada Kristus, tidak heran Kristus turun tangan. Pernahkah Anda ajak bicara seseorang yang tidak konsentrasi padahal Anda ngomong sesuatu yang serius jadi malas? Ngomong itu matanya, jangankan gini aja udah membuat Anda jadi, sama Tuhan juga sama. Kalau kita ngomong terus, oh iya, sambil sebentar ya, ambil telepon. Kalau kita tidak bisa konsen sama Tuhan, Tuhan juga tidak akan wahyukan. Tuhan itu seperti orang, punya perasaan. Hanya perasaan yang mulia, tidak ada sesuatu yang salah, tidak ada dosa di dalam Tuhan, tidak ada pertukaran bayangan. When you talk to God, concentrate, konsentrasi. Loh, gak harus doa itu harus dengan postur tertentu, berlutut, lipat tangan, gak tentu. Ada banyak postur doa. Doa itu yang utama adalah hati konsentrasi dan berkomunikasi pada Allah. Itu doa. Gak tentu kita harus dengan postur tertentu sekali lagi, karena Alkitab ada banyak cerita, misalnya di kitab Mazmur pun dikatakan, on my bed, di atas ranjangku, aku mengingat Engkau pada malam hari. Jadi bahkan bisa dalam kondisi berbaring seperti ini, kita itu komunikasi dengan Tuhan Yesus. Nehemia saat dia kerja, hatinya berseru kepada Tuhan waktu dia menghadap raja. Dia bukan di ruang doa. Doa itu adalah berbincang dengan Tuhan. Dan kalau kita lagi berbincang dengan Tuhan, orangkan Tuhan. Sama orang aja kita tidak boleh begitu. Coba sekali-kali ya dalam sebuah meeting penting. Bosnya lagi bicara gitu atau lagi meeting semuanya. Semuanya lagi konsentrasi penuh. Kita HP-an terus. Ini bisa-bisa bosnya tegur, kamu HP-an itu urusan kerjaan atau bukan? Itu bos. Atau misalnya kalau kita bicara, ngobrol-ngobrol, habis itu mata kita itu nggak konsen. Pernahkah Anda ngomong-ngomong sama orang tiba-tiba dilihat belakang, Anda juga ikut lihat belakang? Akhirnya Tuhan terpaksa harus lihat belakang, lihat dosamu. Kita lihat belakang melulu. Tapi kalau kita lihat ke wajahnya, pandang matanya, mungkin kita bisa menangkap sesuatu melebihi kata-katanya. Oh itu maksudnya. Kita bisa menilai emosi seseorang waktu kita pandang mata dengan mata. Sehingga kita tahu dia sedang berada di mana. Makanya itu doa tidak bisa diwakilkan. Karena orang yang berdoa lah yang mengerti perasaan Tuhan. Makanya nanti akan ada tuntunan.
Kalau doa diwakilkan, kita didoakan terus melulu, kita sendiri gak pernah berdoa. Lama-lama kita juga mengerti teorinya, tapi kita tahu tuh jalani, kita gak peka. Belajar untuk konsen sama Tuhan when you pray. You see, it's not your prayer really yang ujung-ujungnya bisa mengubah, it's how you pray. Tentunya to whom you pray, berdoanya kepada siapa itu harus penting. Kalau kita salah berdoa, kita berdoa pada kayu. Kita berdoa pada batu yang kita gak bisa memperoleh lebih dari itu. Tapi kalau kita berdoa kepada Dia, Allah yang hidup, itu nomor satu. Tapi bukan doamu. Orang kan salah ngerti, salah sangka, oh doaku kurang mempan, mungkin kurang mantap, kurang fasilitas. Siapa bilang doa itu hubungan dengan fasilitas? Doa itu fasih hati. Mungkin kita gagap dalam mengutarakannya atau gak pas gimana, tapi hatinya sungguh-sungguh dan segenap hati saat memanjatkan doa is how you pray, bagaimana kau berdoa. Saya punya seorang teman kalau doa itu lucu, tapi jangan sekali-kali ketawa. Awal-awal kami tertawa, tapi lama-lama kami lihat doanya lebih berkuasa dari doa kami. Waktu itu saya masih bayi rohani, ada satu om-om gitu ya. Waktu saya di gereja tersebut, dia kalau doa itu aneh. Dia bukannya gak baca Alkitab, dia tahu Alkitab, tapi kalau dia doa itu lucu ya. Mungkin itu bahasanya dia atau bahasa masa kecilnya, karena orangnya sudah tinggal lama di Kanada, jadi itu mungkin bahasa Indonesianya yang dulu gak lulus SD, lebih ngerti Inggris atau gimana. Kalau ngomong bahasa Indonesia, aneh, Tuhan gimana tuh, ya Tuhan, Tuhan angkat dia, tarik rambutnya. Saya pikir rambut ditarik segala, maksud dia itu keluarin dari masalah gitu juga gampang. Tarik rambutnya Tuhan buat dia seka. Mana ada doa seka kakinya, maksudnya itu dimurnikan dari dosa gitu loh bahasanya. Tapi kalau dia doa, orang berdosa nangis. Kalau dia berdoa, orang bermasalah dapat jawaban. Saya lihat ternyata dia enggak fasih lidah. Ya fasih hati. Mau fasih lidah? Cari orang Farisi. Fasih banget tuh. Tapi enggak jujur hatinya. So don't worry, everyone can pray. Katakan kanan kirinya, everyone can pray. Semua orang bisa berdoa. Tapi jangan lupa doanya dalam nama Tuhan Yesus, ya. Pasti Tuhan Yesus dengar. Tuhan Yesus itu pintar. Pernahkah Anda bicara dengan seorang mama, anaknya itu belum bisa bicara, tapi langsung tahu minta susu atau minta apa? Ada anak kecil misalnya, anaknya jemaat, dia ngomong apa, nggak ngerti, saya nggak ngerti. Tapi ternyata susternya bisa ngerti karena susternya bergaul dengan dia tiap hari. Oh ini maksudnya ini loh, Pastor Philip. Oh, karena dia belum lafalnya belum betul. Tuhan itu gak perlu lafalmu betul karena dia itu mengasuhmu, dia tahu. Dia tahu. Bahkan anak berkebutuhan khusus kalau sama mamanya sendiri, mamanya tahu maksudnya apa. Gitu gak tahu ngomong apa gitu ya. Waktu ketemu dengan salah satu mamanya bilang dia kepingin rangkul Pastor Philip. Oh dengan senang hati, dari tadi saya gak ngerti mau dirangkul. Dia ngomong sesuatu saya coba dengarkan, maksudnya dia minta dirangkul. Mamanya yang tahu. Tuhan tuh lebih mama daripada mamamu. Ayah ibu itu semua bermula dari gambar dan rupa Allah. He knows how to be a father, He knows how to be a mother to you. Allah kita adalah Bapak. Tapi ayah ibu dicipta dari gambar dan rupanya. Tuhan yang kasih nature itu. Tuhan kasih yang namanya kepekaan, feelingnya peka, logika seorang ayah, perasaan seorang ibu itu semua dari Tuhan. God knows you. Jadi gak harus Anda tata demikian rupa. Oh Tuhan baru ngerti, Tuhan itu gak bodoh. Apalagi Tuhan itu jenius. He understands you. Tapi perlu konsentrasi karena dia tidak suka orang basa-basi dengan dia. Tuhan itu pejabat di atas pejabat, dia raja di atas segala raja. Orang yang basa-basi mencium kakinya udah banyak. Tapi yang ngelap kakinya dengan air mata, hanya wanita Narwastu itu. Perhatikan bagaimana kita berdoa. Saya akan mempersiapkan Anda untuk punya sikap hati yang jadi mesbah. Khotbah saya ini menyediakan sebuah fondasi untuk Anda berdoa, apalagi di akhir tahun ini nanti sebelum kita masuk tahun depan. Ini namanya spiritual positioning atau memposisikan diri secara rohani. Saya harap Anda belajar sesuatu ya. Siapa belajar sesuatu? Amin. Ya puji Tuhan. Saya continue. Lanjut ya, sekarang saya masuk kepada ironis kehidupan. Ironis dan plot twist. Ironis dan plot twist itu kayak gimana? Plot twist itu gini. Terlalu banyak ceritanya, orang ini dulu gimana, ternyata akhirnya kebalik nanti. Yang dahulu menjadi kemudian menjadi terdahulu. Kalau di drama-drama kan banyak ya. Drama-drama itu semua fantasi. Tapi Tuhan itu realita. Tuhan itu sutradara terhebat. Jangan tantang dia.
Sebab kepala bisa jadi ekor, ekor bisa jadi kepala. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada terlalu banyak cerita kalau saya buka satu-satu. Perjanjian lama juga ada orang lagi krisis ekonomi luar biasa dalam waktu 1 hari. Padahal tadinya orang itu makan kotoran manusia itu ditimbang. Krisisnya begitu parah, kotoran manusia ditimbang dan dijual per gram itu seperti emas. Menjijikan dan mengerikan. Dalam waktu sekejap Tuhan mengubahnya. Negara itu makmur luar biasa kalau Anda baca. Tapi ada satu perwira yang menghina Tuhan. Mana mungkin sekalipun sorga tekuk turun pun ini gak mungkin terjadi. Orang itu diinjak-injak mati waktu terjadi huru hara. Karena orang-orang semua mengambil dan menjarah berkat untuk mereka. Mati keinjak. Itu coba baca satu-satu. Terlalu banyak. Tuhan itu jangan ditantang. Karena Tuhan tahu gimana memiskinkan seseorang dalam waktu sekejap. Dan Tuhan juga bisa memperkaya seseorang dalam waktu sekejap. Tapi jangan kita berharap kekayaan. Jangan. Ubahlah hatimu dulu. Mari kita lihat sekarang ayat 3. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Ini sekarang janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu. Dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pahlawan pada pahlawan telah patah. Tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Ayat 3 dan 4 saya jelaskan. Tentunya ini adalah sindiran dalam doa. Untungnya Hana tidak menyindir madunya secara langsung. Kalau Anda mau sindir siapa-siapa, please, monggo silakan. Tapi dalam doa. Saya bolak-balik sindir orang dalam doa. Bukan dalam khotbah, jangan kalau dalam khotbah. Anda mau sindir seseorang dalam doa, maka itu jangan salahi kalau orang yang benar atau orang yang lebih benar dari kita. Kalau dia sekali sindir depan Tuhan, Tuhan ngerti maksudnya. Saya paling takut nyalai orang benar atau lebih benar. Supaya saya jangan jadi orang salah dan lebih salah. Tapi kalau Anda memang mau sindir, sindirlah dalam doa. Sebab tidak ada orang lain yang mendengarkan kecuali Tuhan. Hana menyindir ngadunya. Jangan kamu selalu berkata sombong. Untungnya dia nggak telepon tuh si istri kedua dari suaminya. Kamu jangan sombong ya. Tidak usah. Dia nggak ke sosial media. Cari pembenaran dari manusia. Dia carinya dari Tuhan. Dia berkata, janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena memang yang sana itu sombong banget. Tiap hari, tiap tahun terutama waktu mereka berziarah ke Silo itu selalu Hana terima caci maki. Mandul lah, Tuhan gak sertai kamu lah. Apes lah kamu lah. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu. Dan oleh Dia perbuatan diuji. Sebuah peringatan bahwa sikap hati yang Tuhan benci dan kerap kali akan menjadi sindiran orang benar dalam doa adalah namanya sikap hati arogan. Jangan pernah sombong. Karena orang yang arogan harus tahu bahwa masih ada langit di atasnya. Masih ada Tuhan. Jangan caci maki keluar dari mulutmu itu artinya jangan pernah secara sengaja menghina orang lain karena mereka tidak seberuntung kita. Never, karena waktu kita lakukan itu, kita sedang mengakui bahwa berkat kita itu milik kita. Mungkin kita lebih pintar bergaul, mungkin kita lebih banyak teman, atau itu ada hubungan dengan harta, atau posisi kedudukan, atau sukses hari ini. Remember, waktu kita menghina orang lain, kita berkata bahwa kitalah Tuhan atas berkat kita. Dan Tuhan yang kita tantang. Itu membuat Tuhan jadi menyesal memberkatimu. Jangan caci maki keluar dari mulutmu itu karena setiap caci maki yang kita lakukan, yang kita lontarkan, termasuk pada orang-orang yang kita hina, itu adalah direct challenge to God. Itu tantangan langsung ke Tuhan. Itulah sebabnya jangan jadi arogan, artinya jangan celebrate, jangan rayakan kemenanganmu terlalu dini. Karena masih ada tomorrow, masih ada besok. Dan besok ini sesuatu yang gak bisa diprediksi oleh semua pakar. Dan oleh kita semua. Selama masih ada tomorrow seperti lagu, ada satu lagu yang terkenal sekali, lagu Chinese, Ming Tian Hui Kan Hao. Tomorrow will be better, besok akan lebih baik. Berarti kalau ada Tuhan, karena Tuhan kan akan memperlakukan setiap orang beda-beda sesuai dengan kelakuan mereka, lagu itu juga bisa berbunyi Ming Tian Hui Pu Hao. Besok bisa gak lebih baik. Jadi hati-hati. Karena ironis dan plot twist itu ada. Janganlah kita celebrate too early.
Konyol sekali kalau kita sudah hampir ke garis finish, santai. Kita nggak tahu di belakang ada juara 2 yang ngebut, wush, tembus. Jarak segini dia yang champion. Jangan pernah kita merasa kita sudah sampai. Sebelum seseorang itu mati, jangan berhenti. Jangan berhenti bertumbuh. Jangan berhenti untuk mengasihi. Jangan berhenti untuk mencari Tuhan. Lebih baik ya kita itu satu taraf di mana kalau kita mati nanti suatu hari, kita waktu melek di sebelah situ, loh udah finish tah, baru kita sadar di sana, gini jangan di sini. Jangan pernah. Itu yang disebut dengan jangan kamu selalu berkata sombong. Never praise yourself, jangan memuji dirimu sendiri. Don't celebrate too early, jangan merayakan terlalu dini. Dan jangan memandang rendah siapa-siapa. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Berarti hanya Tuhan yang tahu masa depan kita yang namanya besok itu adalah urusan Tuhan. Dan oleh dia perbuatan-perbuatan diuji itu perbuatan siapa? Perbuatan kita yang diuji Tuhan. Jadi rencana Tuhan itu begini, selalu indah ya kan? Masa depan penuh pengharapan. Bedakan kata rencana dan rancangan. Coba katakan rencana. Katakan rancangan. Rencana adalah sesuatu yang fix. Tuhan tawarkan sebagai proposal dalam hidupmu, ini rencana penuh pengharapan. Tapi kamu bukan Pinocchio, kamu punya pilihan. Di gunung satu Tuhan berkata berkat, Musa serukan berkat. Di gunung satunya lagi Musa serukan kutuk. Yosua juga lakukan itu. Tuhan ingatkan, but you always have a choice. Selalu kau punya pilihan, kehendak bebas. Itu yang membuat manusia beda sama hewan dan tanaman. Kita bisa memilih nasib kita sendiri. Tentunya kita tidak bisa tentukan nasib kita, tapi kita bisa pilih jalur hidup kita. Oleh dia perbuatan diuji. Yang diuji perbuatannya oleh Tuhan hanya manusia, bukan hewan. We always have a choice. Rencana itu sesuatu yang fix. Rancangan itu berubah-ubah. Rencananya dari sini saya mau pergi ke Surabaya Timur. Macet nih, rancangannya ganti. Ditawarkan di GPS, apps yang saya pakai, maukah pakai rute yang lebih singkat? Rencananya tetap, rancangannya berbeda. Saya dibawa ke rute lainnya untuk menghindari kemacetan. Rancangan itu sesuai dengan kondisi lapangan. Rancangan, manusia memikirkan jalannya, Tuhan menentukan langkahnya. Jalan itulah rencana Tuhan. Langkah kita adalah rancangannya. Makanya ada banyak orang yang diher terus di situ sama Tuhan. Tuhan punya rencana tapi gak jadi-jadi dalam hidupnya karena dia terus-menerus membangkang. Rancangan itu harus diganti demikian rupa di tangan pejunan. Tuhan gak gampang menyerah, tapi membuatmu untuk menjadi bejana lain. Bejana B, plan B-nya dirusak lagi plan C. Jadi harus melewati alfabet A, B, C, D, E, F, G. Gak bisa langsung A, B, langsung sampai di situ. Itulah sebabnya tiap hari saya berkata, Tuhan please lead me, guide me. Aku mau masuk dalam rencana itu. Segera dan biarkan rancangan itu Tuhan yang menentukan langkahku. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Itu rancangan. Apabila dia jatuh tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Saya minta sama Tuhan. Jadi makanya itu mari saya ajak kita untuk melihat bagaimana cara kita memandang rencana Allah. Jangka panjang, jangka pendek. Jangka panjang serahkan ke Tuhan. Jangka pendek setiap keputusan, takutlah akan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat sekarang beberapa hal ya. Busur pada pahlawan telah patah ayat 4, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Ayat 4 itu garis bawahi kata tetapi. Saya suka sekali menggaris bawah. Tetapi itu kayak, ya ini plot twistnya. Tuhan itu punya banyak tetapi. Karena manusia, Tuhan itu tinggal meresponi. Respon hati kita. Kalau respon hati kita salah, Tuhan ada tetapi untuk bisa membawamu rute memutar dikit. Tapi kalau kita punya reaksi, respon hati betul pada Tuhan, jangan kita bunuh diri hari ini, karena Tuhan masih punya tetapi esok hari. Selalu ada jalan. Satu hal yang tidak mungkin pada Tuhan adalah jalan buntu. Karena Tuhan aja namanya jalan. Akulah jalan. Jadi gak mungkin ada jalan buntu dalam Tuhan. Saya selalu percaya pada tetapi. Kalau hari ini saya susah, saya berkata, oh Tuhan, aku minta tetapimu. Busur pada pahlawan telah patah.
Tapi orang terhuyung-huyung. Aku nih sekarang terhuyung-huyung Tuhan. Montang-manting saya Tuhan. Bisnisnya kayak apa kayak, atau mungkin kehidupannya. Tuhan seperti kapal pecah. Tapi pinggangnya berikat kekuatan. Aku minta tetapimu berlaku atasku. Aku gak mau tetapi terhadapmu. Aku mau ya dan amin dengan Tuhan. Tapi kondisiku tolong buat tetapi Tuhan. Kalau hari ini aku di bawah, tetapi Tuhan akan mengangkatku. Hai musuh, misalnya orang-orang yang arogan tadi, hati-hati. Kau bukan urusanku, kau urusan Tuhan. Tapi allow me dengan kasih untuk memperingatkan. Sepowerful apapun dirimu, sebentar lagi tetapi Tuhan akan berlaku atasmu. So hati-hati, cepat berbalik. Cepat berbalik ya, sebelum tetapinya terjadi. Tetapi, minta tunjukin ya tetapinya ya. Ayat 5, siapa yang kenyang dahulu sekarang, menyewakan dirinya karena makanan, melacurkan dirinya. Tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Saya garis bawah di Alkitab saya, dahulu sekarang. Dahulu begini, sekarang begini. Dahulu begini, sekarang begitu. Itu ironis, itu plot twist. Dahulu dia yang gini, ternyata akhirnya dia kalah. Dahulu dia kasihan sekali, ternyata akhirnya dia jadi pahlawan. Selama tetapi itu di ayat kelima, dijelaskan dalam bahasa baru, dahulu, sekarang. Dahulu, sekarang. Dahulu, sekarang. Be careful my friend, God is not finished with us. Tuhan belum selesai dengan kita. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak. Tapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Ini ngomong tentang madunya. Di situ layu. Tapi saya tunjukkan ya nanti ya, Samuel setelah lahir dikasihkan, Tuhan tidak pernah hutang. Tuhan kasih lebih banyak anak kepada Hana. Anaknya banyak, Samuel itu punya banyak adik. Anaknya banyak, jadi Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu nggak pernah kasih kita satu kalau kita minta satu. So be careful kalau di sini ada orang yang nggak punya momongan, tiba-tiba Tuhan aku minta satu, siap-siap dapat 3. Tuhan tuh nggak ninggalin tips itu, nggak pernah. Ini saya bukan bicara tentang harta ya. Tapi kalau Tuhan makan di restoran itu ya, bisa jadi bilnya segini, tipsnya tuh segitu loh. Tuhan tuh mengasihi orang yang rendah hati. Nggak pernah Tuhan itu pas-pasan. Jadi kalau Tuhan minta sesuatu, kalau kita minta sesuatu pada Tuhan tuh jangan pernah siapkan kulkasmu hanya 1. Tapi cukup berlebihan untuk jadi gudang atau kulkas besar untuk bisa diberi kepada orang. Makanya Tuhan itu selalu tunda hukuman, mau tahu kenapa? Kalau Tuhan hukum juga, He's got His own style. Kalau Tuhan hukum, He never just give one punishment. Sampai upah dosa ialah maut. Makanya Tuhan tahan. 1, 2, berbaliklah. 1, 2 itu bisa ratusan tahun. Di dalam sejarah Israel. Nabi demi nabi dibunuh oleh mereka. Akhirnya Yerusalem runtuh. Tidak ada batu di atas batu. When God punishes, not one stone will be left on another stone. Makanya saya paling takut sama Tuhan. Kalau saya tidak dihukum sekarang, itu interestnya luar biasa di depan. Kalau hari ini saya berdosa dan bisa get away atau bisa lolos, jangan bahagia dulu, jangan celebrate too early. Di depan ada yang menunggumu. Saya mending ketemu dengan penunggu satu rumah, penunggu di situ maksudnya ada hantu. Saya nggak takut kalau Tuhan beserta daripada yang nunggu saya, penunggunya adalah Tuhan. Kalau Tuhan kata, I'm gonna wait for you on this side, be careful. Hukuman Tuhan tidak pernah satu cambuk. Makanya disebut gada. Hati-hatilah. Saya paling takut sama Tuhan. Karena Tuhan itu yang memegang dahulu sekarang. Bahkan orang mandul pun melahirkan 7 anak, orang banyak anaknya menjadi layu. Ini jangan lupa ya, ini Hana masih belum punya anak lain. Ini baru 1 diserahkan, dia sudah bernubuat, nanti dia punya anak lagi. Oke, cepat ayat 6. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Oke, saya nggak akan bahas. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ini adalah lagunya kan? Ya. Jadi, tapi juga ini mengingatkan kita pada satu lagu yang lain. And now let the poor say I am rich, let the weak say I am strong, let the poor say I am rich. Biarlah yang miskin berkata aku kaya, biarkan yang lemah berkata aku kuat. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Oke, dari ayat ini Tuhan mempunyai alas bumi, saya mendapatkan suatu prinsip sederhana bahwa Tuhan selalu in control di dunia ini. Tuhan selalu pegang kendali. Sekalipun kelihatannya dunia lepas kendali, Tuhan selalu pegang kendali. Masalahnya iman. Iman kita itu kalau nggak berbenah, kita akan cenderung nggak beriman. Karena di hidup ini
Arus dunia menarik kita jauh dari itu. Kedua, kita masih hidup di dalam tubuh Adam dan Hawa, meskipun roh kita sudah ditebus, tubuh kita sekarang tidak hidup sesuai nafsu, tapi Roh Kudus. Tapi jangan lupa, kita masih daging dan darah. Selama kita masih daging dan darah, kita tahu teorinya begitu di sebelah sana, tapi kita nggak yakin kalau Tuhan itu pegang kendali di hidup kita. Waktu kita ngalami itu seolah-olah Tuhan diam saja, itu membuat kita panik sendiri. Loh, mana kuasanya? Paham ya? Tapi ayat ini mengingatkan kita bahwa orang benar hidup dari iman. Sekalipun kita belum alami yang kita harapkan, tapi ingat bahwa Tuhan itu yang punya alas bumi. Di atasnya ia menaruh daratan. Orang mau ngomong apa aja tentang gedung itu sekarang dipakai. Banyak orang-orang pemulung di sana, kaki 5 segalanya. Jangan lupa, kota itu berapa kali berapa, misalnya 1000 meter persegi itu, sertifikatnya itu di Tuhan. Itu surat miliknya itu di Tuhan. Tuhan tetap pegang kendali. Kalau Tuhan belum beraksi, bukan berarti Tuhan tidak peduli. Nah, ini membuat kita jadi rasanya gerah di sebelah sini tuh nunggu tuh sampai kapan Tuhan akan tolong saya. Tapi ingatkan dirimu ketika kita dalam masalah, bahwa alas bumi itu, di mana kau berpijak, di atasnya dibangun hidupmu yang ada masalah itu. That ground belongs to God. Itu punya Tuhan. Saya selalu ingatkan kalau Tuhan belum muncul dalam situasiku, maka saya tetap percaya. Saya percaya, saya berada. Kalau bukan Tuhan membangun rumah sia-sialah, aku tahu rumah ini milik Tuhan. Itu membuat saya jadi otomatis 75% tenang. 25% lagi saya masih terus bergumul dengan perasaanku. Tetapi iman saya sudah teguh bahwa Tuhan yang memiliki aku. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Itu dia maksudnya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Coba perhatikan ayat kalimat berikutnya ini saya jelaskan. Ia memberi kekuatan pada raja yang diangkatnya. Dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Ini aneh. Loh, kok bisa aneh? Jangan lupa zaman apa? Kita Bible study ya. Ini zaman Israel belum pernah dari sejak Adam dan Hawa punya seorang raja. Masih belum lah. Wong yang nanti ngurapi raja-raja itu adalah anak bayi masih masih di tangannya mama. Ini puji-pujian Hana, belum gak orok lah, sudah umur 5-6. Yang ngurapi nabi-nabi besar itu nanti masih umur 5 tahun. Anda bisa lihat gak future masa depan anak balitamu? Kita punya janji ya, tapi kan gak bisa lihat secara jelas kan? Kok bisa Hana berkata, ia memberi kekuatan pada raja yang diangkatnya. Dia sudah menebuatkan Saul dan Daud. Dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Itu bukan Samuel. Samuel tidak pernah diurapi pakai minyak. Tapi Samuel nanti bocil 5 tahun, 6 tahun tersebut yang ditinggal mamanya itu nanti yang akan menuangkan minyak kepada Saul dan Daud. Mungkin pada zamannya Saul, apalagi Daud, Hana udah mati, udah meninggal dunia. Hana ini kan dapat Samuel di usia yang sudah lebih tua. Kok bisa dia menubuatkan nanti akan ada raja diurapi di Israel? Belum zamannya monarki. Saya beritahu satu poin yang sangat jelas. Banyak orang mau cari nubuatan, kejar nabi. Salah. Anda kalau mau dapat nubuatan Allah, kejar rendah hati. Sebab orang rendah hati seperti Hana akan menjadi orang yang sangat profetik hatinya. Sangat peka dengan getaran-getaran Roh Kudus. Dan akan bisa menerima sinyal-sinyal yang orang lain gak bisa. The humble is very prophetic. Careful. Orang yang rendah hati seperti Hana, lalu dia berdoa, itu orang yang sangat bisa handle prophecy. Mau nubuatan, jangan kejar nabi. Kejar rendah hati. Karena humility equals prophecy. Orang rendah hati itu biasanya nubuatan akan tiba. Tapi kalau orang itu tidak merendah di hadapan Tuhan, cari-cari nubuatan, nanti yang ketemu adalah yang dibuat-buat. Tuhan tidak bernubuat karena dipaksa. Tuhan bernubuat karena dia lihat ada seorang yang merendah. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, terakhir, ayat 10, orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Berbantah, seringkali kalau kita baca kitab Mazmur contohnya itu ada beberapa orang pemazmur kalau ngomong sama Tuhan tuh jujur, seolah-olah kok kayak berbantah ya.
Pernah nggak kita lihat kayak Tuhan begini, kenapa engkau meninggalkan aku? Kayak berbantah. Bukan. Yang membedakan antara berbantah dan bergumul dengan Tuhan, itu pada sikap hatinya, attitude. Saya mempersiapkan Anda untuk pergumulan-pergumulan ke depan. Sikap hatimu nanti yang menentukan berkat Tuhan. Bedanya berbantah dan bergumul dengan Tuhan itu apa? Ya, saya nggak akan, Anda mau catat dengan cepat aja, saya akan sebut beberapa. Salah satu yang membuat perbedaan paling menyolok antara orang yang berbantah dan bergumul, menggumulkan sesuatu dalam hidupnya, tapi dengan berani, dia nggak main aman dengan Tuhan. Yang pertama-tama selalu adalah pahami posisimu dulu. Kalau kita bergumul dengan Tuhan itu pahami posisimu. Kita harus tahu diri bahwa dia adalah Tuhan kita hamba, dia pencipta, kita diciptakan. Dia suci, kita orang berdosa. Jadi kalau kita tahu diri, pahami posisi, kalau kita bisa mengakui dia siapa dalam hidup kita nggak akan pernah kurang ajar sama Tuhan. Karena kita tahu dulu, kita tahu diri di depan. Lalu setelah kita itu pahami posisi, pakai argumentasi firman. Jangan pakai firman dicomot-comot lalu habis itu untuk melawan Tuhan. Tapi gumulkan. Jangan cepat-cepat kita berdoa langsung meminta sesuatu. Kita baca firman itu penting untuk mengarahkan permintaan kita. Pakai argumentasi iman, pakai argumentasi firman. Use scriptures. Karena Tuhan tidak pernah lalai akan firman-Nya. Bukan kita ingatkan Tuhan karena Tuhan lupa. Tapi kita pegang firman karena Tuhan itu selalu dipegang pada perkataannya. God's word is his bond. Perkataan Tuhan adalah ikatannya. Lalu baru setelah itu nyatakan permohonanmu kepada Tuhan. Ya. Nyatakan permohonan itu termasuk your need, your want, kebutuhanmu dan keinginanmu. Setelah kita nyatakan permohonan, kita pegang karakternya. Sadari apa yang kau minta itu tidak akan melampaui karakter sang pemberi. Saya percaya Tuhan itu gembala. Tak akan kekurangan aku. Meskipun kita sekarang kekurangan, kita sudah sampaikan permohonan. Lalu setelah itu, sebelum kau aminkan, waktu kau berkata amin itu berarti I agree with your character. Aku setuju dan sepakat dengan karaktermu. Setelah kita pegang karakternya, jangan pernah lupa untuk kita senantiasa setelah itu tunduk pada kehendaknya. Jangan orang berdoa lalu lupa wajahnya sendiri di kaca atau di cermin. Setelah berdoa, tunduk pada kehendaknya. Nah, itu di sisimu untuk mengambil keputusan 1, 2, 3 sesuai dengan kehendak Tuhan. Setelah itu kalau terjadi sesuatu yang bagus, kembalikan selalu kemuliaan kepadanya. Jangan merasa lebih berhak setelah kita ditolong Tuhan. Dan yang terakhir, tetaplah rendah hati. Stay humble. Karena itu yang membuat Tuhan akan jadi langganan. Bertahta di atas doa kita. Kalau kita staying humble, itu yang menentukan sikap hati kita. Jadi intinya yang saya sampaikan di pagi hari ini adalah perbedaan antara sikap hati yang rendah hati dan yang arogan di depan Tuhan. Dan Tuhan memberi kasih karunia, kasih setianya ditunjukkan kepada orang yang humble, pada orang yang rendah hati. Semoga saya berdoa supaya hidup Anda di tahun yang akan datang ini, sekarang menjelang akhir tahun, akan semakin berkemenangan dalam Kristus. God bless you, I love you. Mari kita semua bangkit berdiri.